Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul kembali keadaan sehat dan kesempatan yang berbahagia saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat yang mengenai bijak menggunakan media sosial di kalangan mahasiswa. Hadirin yang saya hormati, saat ini media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas dilakukan melalui media sosial, mulai dari mencari suatu informasi, belajar, serta berkomunikasi antar teman, serta mencari hiburan semata di sosial media. Namun di balik kemudahan tersebut, media sosial juga memiliki dampak negatif apabila digunakan secara berlebihan dan tidak bijak. Oleh karena itu, pentingnya bagi kami sebagai mahasiswa untuk dapat memahami bagaimana cara menggunakan media sosial secara cerdas, sehat, dan bertanggung jawab. Rekan-rekan yang saya banggakan, mahasiswa merupakan satu kelompok yang sangat aktif menggunakan media sosial. Berdasarkan dari data Reporter Indonesia Digital Report, penggunaan media sosial di kalangan Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, yang didominasi oleh kalangan usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa sangat dekat dengan perkembangan teknologi saat ini. Media sosial juga sebenarnya memiliki banyak sekali manfaat bagi mahasiswa. Dengan media sosial, kita dapat memberikan suatu informasi dengan secara cepat dan akurat dalam mengikuti suatu perkembangan ilmu pengetahuan, serta memperluas suatu relasi, bahkan membangun satu peluang usaha yang secara personal branding yang banyak dijalani mahasiswa saat ini. Saat ini yang dapat kita lihat di luar sana, banyak mahasiswa yang berhasil untuk mengembangkan bisnis online yang mampu membangun karir mereka sendiri melalui platform digital seperti Shopee, TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Namun demikian, penggunaan media sosial yang tidak dapat terkontrol juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Misalnya, kecanduan media sosial
media sosial yang menyebabkan menurunnya produktivitas belajar antar mahasiswa. Yang kedua, penyebaran berita hoax di luar sana yang belum jelas kebenarannya. Yang ketiga, mahasiswa yang dapat mengganggu kesehatan mental akibat terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain di sana melalui internet ataupun media sosial lainnya. Menurut pandangan UNESCO, yang dapat penyebaran hoax dan misinformasi di media sosial yang dapat memengaruhi pola pikir setiap masyarakat, yang terutama pada generasi muda yang sedang aktif-aktifnya menggunakan internet. Oleh sebab itu, literasi digital saat ini menjadi kemampuan yang sangat penting bagi mahasiswa agar mampu memilih suatu informasi yang benar dan akurat, yang tidak mudah terpengaruh berita palsu maupun hoax di luar sana. Hadirin yang berbahagia, sebagai mahasiswa kita harus mampu menggunakan media sosial sebagai satu cara secara sehat dan produktif. Dari beberapa langkah-langkah sederhana kita dapat dilakukan di setiap harinya. Yang pertama, penggunaan media sosial untuk hal yang sangat bermanfaat seperti mencari informasi, materi pembelajaran. 2. Mengikuti seminar online serta mengembangkan keterampilan yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, hindari penyebaran suatu informasi yang belum jelas kebenarannya sebelum membagikan suatu berita tersebut untuk memastikan sumber terpercayanya. Yang ketiga, membatasi penggunaan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas belajar dan kehidupan sosial secara nyata di kalangan kita saat ini. Yang keempat, gunakan etika dalam berkomunikasi di internet serta hindari komentar yang mengandung ujaran kebencian maupun provokasi antar mahasiswa. Selain itu, berdasarkan dari beberapa informasi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, bahwa penggunaan internet secara sehat dapat membantu meningkatkan aktivitas pembelajaran digital dalam mempeluang ekonomi bagi generasi muda saat ini. Oleh karena itu, marilah kita sebagai mahasiswa dapat meningkatkan media sosial yang menjadi sarana untuk berkembang, bukan menjadi satu masalah, menjadi sumber masalah itu sendiri. Marilah rekan-rekan semua yang saya cintai, yang saya banggakan, saya berdiri di sini sebagai salah satu mahasiswa
merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan digital yang positif. Jika mahasiswa mampu menggunakan media sosial secara baik, maka kita dapat menjadi satu contoh di mata masyarakat dalam membangun budaya komunikasi yang secara sehat dan bertanggung jawab. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, dapatkah kita sebagai mahasiswa mampu memahami bahwa media sosial memiliki banyak sekali manfaat apabila digunakan secara baik dan bijak. Namun sebagian mahasiswa juga menggunakan secara berlebihan tanpa bertanggung jawab di setiap media sosial yang dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menjadi generasi muda yang cerdas dalam menggunakan media sosial untuk dapat mampu menyaring suatu informasi yang baik dengan baik untuk menjaga suatu etika komunikasi secara digital dan dapat memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang sangat positif dan bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat sekitarnya. Semoga pemahaman yang saya sampaikan kali ini menjadi satu penggunaan atau pengalaman di dalam media sosial yang lebih bijak demi masa depan yang lebih baik ke depannya. Sekian pidato singkat saya yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.